Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di kajian Kitabul Azan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pada malam hari ini kita akan mulai dari bab 95. Di bab ini ada beberapa hadis, Bapak Ibu. Hadisnya 755, 756, 757, dan 758. Jadi ada 4 hadis yang terdapat pada bab 95. Di bab ini Imam Al-Bukhari beri judul Babu wujubil qiraati lil imami wal ma'mumi fis sholawati kulliha fil hadori was safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafatu. Bab wajib membaca. Dalam terjemahnya diberi keterangan yang diwajibkan membaca adalah Al-Fatihah ya. Nanti kita akan ketemu hadisnya 756. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bagi imam dan makmum pada tiap-tiap sholat. Untuk sholat hadir, maksudnya sholat hadir itu sholatnya seseorang di tempat tinggalnya. Wasafari maupun sholat orang dalam perjalanan. Fatihah itu tetap wajib dibaca. Wa ma yujharu fiha, untuk sholat yang bacaannya dijaharkan. Wa ma yukhafatu, dan sholat yang bacaannya disirkan. Fatihah tetap dibaca. Itu makna dari judul di bab 95. Diawali dari hadis 755 yang menyampaikan Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanata qala haddatsana Abdul Malik ibnu Umairin an Jabir ibni Samurata. Dari Jabir bin Samurah qala dia berkata, Saka telah mengadukan Ahlul Kufati, penduduk Kufah, Sa'dan, Sa'ad.
ila kepada Umar radhiyallahu anhu, kepada Umar radhiyallahu anhu. Fa'azalahu, kemudian Umar memecatnya. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi di era kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar menugaskan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur Kufah. Kemudian penduduk Kufah melaporkan Sa'ad kepada Umar dengan beberapa perkara. Mendapat aduan seperti itu, fa'azalahu. Umar langsung memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang ini karakternya Umar bin Khattab, kalau ada gubernurnya yang dilaporkan oleh masyarakat, nanti akan langsung diberhentikan. Wasta'mala, dan menggantikan alaihim, untuk mereka, Ammar bin Yasir. Ya. Jadi Sa'ad diganti oleh sahabat Ammar bin Yasir. Fasakau, kemudian mereka mengadukan. Apa aduan disampaikan oleh orang-orang Kufah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Hatta, sehingga zakaru, mereka menceritakan, annahu, bahwasanya Sa'ad la yuhsinu yusolli, sholatnya tidak baik. Bukan tidak benar ya, tapi tidak baik. Ini aduan dari penduduk Kufah. Ini diantara aduannya. Farsala ilaihi, kemudian mengutus kepadanya seorang utusan, namanya Muhammad bin Maslamah. Ini diutus oleh Khalifah Umar untuk menanyai Sa'ad. Jadi sudah dicopot, baru ditanyai. Faqala, kemudian utusannya berkata, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Ishaq ini salah seorang putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kunyahnya, ya, panggilannya Abu Ishaq. Kalau di tempat kami Bapak Ibu, dulu masih berlaku seperti itu. Orang tua akan dipanggil dengan nama anaknya ketika dia sudah punya anak. Anak pertama biasanya Pak ya. Seperti bapak itu dipanggilnya kan namanya Muhammad Rois. Ya. Anak pertamanya Abdul Halim. Jadi bapak itu kemudian dipanggil Abdul Halim. Padahal Abdul Halim itu putra pertama. Kemudian saudaranya bapak namanya Sarnawi, itu punya putri pertama namanya Maryam. Jadi dipanggilnya Maryam, Ki Maryam. Maka saya pernah mengajukan pertanyaan, kok laki-laki dipanggil Ki Maryam? Iya, karena anak pertamanya bernama Maryam. Itu di era dulu Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah tidak, ya, dipanggilnya sesuai dengan namanya. Bahkan kadang-kadang karena sudah lebih terkenal panggilannya, begitu meninggal dunia, kemudian mau ditulis di, bukan batu nisan ya, kayu nisan. Di kayu nisan itu kemudian dicari tahu ini nama aslinya siapa. Dan biasanya yang tahu ya yang usianya seangkatan. Yang lebih muda tidak tahu, lebih terkenal dengan nama itu. Ini saat itu dipanggil dengan nama Abu Ishaq. Inna, sesungguhnya haula'i, mereka itu orang-orang Kufah, yas'umuna, mereka menduga, annaka, sesungguhnya engkau la tuhsinu tusolli, sholatmu tidak baik. Qala Abu Ishaq, saat itu menyampaikan jawaban. Amma adapun ana, saya, wallahi, ini kata Sa'ad sampai bersumpah ya. Wallahi, demi Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, usolli, aku sholat, bihim, bersama mereka, sholata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seperti sholatnya Rasul. Kan tidak mungkin sahabat itu menyelisihi
Rasul. Karena sahabat itu orang-orang terbaik. Sampai kalau kita belajar ilmu hadis, Bapak dan Ibu, untuk sahabat itu tidak ada catatan. Jadi catatan itu mulai ada pada tabi'in. Tabi'in ini karakternya seperti ini, gurunya seperti ini, terus itu ada catatannya. Tapi kalau sahabat tidak ada. Karena sahabat itu orang yang bertemu Rasul, hidup zaman Rasul, dan beragama Islam. Dan semuanya orang-orang terbaik. Maka kata Sa'ad, aku sholat seperti sholatnya Rasulullah. Ma akhrimu anha usolli. Aku tidak mengurangi sesuatu dari sholatku. Kemudian Sa'ad memberikan contoh. Sholat al-isya'i, untuk sholat isya, farkudu fil ulayaini. Aku memanjangkan 2 rakaat yang awal. Ini kan sholatnya Rasulullah begitu. Memanjangkan 2 rakaat yang awal. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nanti rakaat ketiga dan keempat sama. Makanya kalimatnya farkudu fil ulayaini. Wa ukhifu fil ukhrayaini. Kemudian aku meringankan 2 rakaat yang lain. Rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Qala, kemudian berkata utusannya, zakat donnu bika ya Aba Ishaq. Itu yang aku yakini, bahwa engkau tidak mungkin melanggar tata cara sholatnya Rasul. Kemudian farsala ma'hu rajulan aw rijalan ilal Kufati. Akhirnya Sa'ad kemudian diutus oleh Umar bin Khattab ke Kufah bersama Muhammad bin Maslamah tadi. Kan tadi sudah ditanyai, kemudian diutus ke Kufah untuk membuktikan apakah laporan itu benar ataukah laporan itu dibuat-buat hanya untuk menjatuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Fasala anhu, kemudian dia bertanya ahlal Kufati, kepada penduduk Kufah. Ini Muhammad bin Aslamah datang ke Kufah, kemudian setiap ketemu orang ditanyai bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana perilakunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Walam yada masjidan, dan tidak ada yang terlewat dari masjid illa kecuali sa'ala anhu, dia bertanya tentangnya. Setiap masjid di Kufah didatangi oleh Muhammad bin Maslamah bersama Sa'ad. Wa yusnuna ma'rufan, wa yusnuna, dan mereka menyanjung ma'rufan, dengan baik. Jadi semua orang yang kenal Sa'ad jawabannya dia orang baik, sholatnya baik. Hatta sehingga dakhala masjidan, masuk ke satu masjid, libani Absin, miliknya Bani Abs. Faqama rajulun minhum, kemudian berdiri seorang laki-laki di antara mereka. Begitu 2 orang ini datang, Sa'ad dengan Muhammad bin Maslamah, ada seorang laki-laki yang berdiri. Siapa dia, Bapak Ibu? Yuqalu lahu, dikatakan namanya Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah. Yukna Aba Sa'data. Kunyahnya atau panggilannya adalah Abu Sa'dah. Qala, dia berkata, amma adapun jika nasadtana, engkau bertanya kepada kami, nah ini, fa inna, maka sesungguhnya Sa'ad itu karena adalah la yasiru bisariyati, tidak ikut perang. Jadi malah ketika tanya bagaimana Sa'ad, jawabannya Sa'ad itu tidak pernah ikut perang. Lupa bahwa Sa'ad itu adalah panglima perang di perang Qadisiyah. Malah dibilangin tidak ikut perang. Kemudian yang kedua, wala yaqsimu bisawiyati, tidak membagikan ghanimah.
Jadi kalau dikatakan tidak ikut perang, tapi kok dituduh tidak bagi ghanimah, ini kan kontradiktif. Masa tidak ikut perang bagi ghanimah? Wala ya'dilu fil qadiyati, dan tidak adil ketika memutuskan perkara. Tidak adil ketika jadi hakim. Ngomongnya langsung di depan saatnya. Yang tanyakan Muhammad bin Maslamah. Kemudian disampaikan 3 hal tadi. Kemudian qala Sa'dun, Sa'ad berkata, ama wallahi, adapun wallahi demi Allah, la ad'uwanna bisalasin, sungguh aku akan berdoa 3 hal. Kan tadi dia menyampaikan 3 tuduhan, maka dijawab dengan 3 doa. Sebab ini sudah menyangkut fitnah. Wong panglima perang kok tidak ikut perang. Panglima perang tentu kalau menang kan dapat ghanimah akan dibagi. Sebagai gubernur, dia juga sebagai al-qadhi, sebagai hakim, pasti memutuskan perkaranya dengan Al-Quran, dengan sunnah. Kok dibilangi tidak adil. Maka tuduhannya itu kemudian dibalas dengan doa. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, in kana abduka, jika hambamu ini, hadza ini kadziban, berdusta. Ya Allah, jika hambamu berdusta. Qama riya'an, dia berdiri niatnya riya. Wa sum'atan, dan sum'ah. Kan pengen menjatuhkan Sa'ad. Mbokanta angger Sa'ad jatuh kan diganti ini dirinya, kan begitu Pak. Makanya kata Sa'ad, ya Allah, kalau niatnya dia untuk berdusta, riya dan sum'ah, apa yang Sa'ad minta? Yang pertama, fa'atil umroh, panjangkanlah umurnya. Ini kedengarannya doanya baik Pak, karena panjangkan umur. Tapi yang berikutnya yang tidak baik ini, wa'atil faqrohu, panjangkanlah kefakirannya. Jadi umur dawa tapi melarat. Wa aridhu bil fitani, timpakan kepada dia fitnah. Ayo, dimintakan 3. Orang ini lupa bahwa saat itu orang yang Rasulullah doakan, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkan yang diminta oleh Sa'ad. Coba Bapak Ibu, diberikan lisensi oleh Rasulullah agar semua doanya Sa'ad itu dikabulkan oleh Allah yang minta Rasul kepada Allah. Tapi ya itu hebatnya sahabat. Ya. Sudah didoakan begitu, tidak kemudian menggunakan aji mumpung. Mumpung doanya semuanya makbul, terus apapun dimintakan, tidak. Jadi yang dicatat sejarah itu ketika Sa'ad mau menyerang Persia, itu kan pasukannya tidak bisa menyeberangi sungai karena semua jembatan itu diputus. Nah, kemudian saat berdoa kepada Allah agar pasukannya bisa menyeberangi sungai. Pasukannya bisa menyeberangi sungai. Walaupun secara akal susah karena airnya deras kemudian dalam. Tapi itu tadi pembuktian nubuahnya Rasulullah. Doanya saat dikabulkan. Bagaimana dengan Abu Sa'd? Apakah akan kena doanya Sa'ad? Yang bercerita, tadi yang bercerita kan namanya Jabir bin Samurah. Ya. Ketika Jabir bin Samurah mengunjungi Kufah, dia bertemu dengan orang ini, dengan Abu Sa'd. Wakana, dan adalah ba'du setelah itu, idza, ketika su'ila, ditanyakan. Abu Sa'd itu kan oleh Allah dipanjangkan usianya, dipanjangkan kefakirannya, dan ditimpakan fitnah. Maka dia ditanya oleh Jabir bin Samurah. Dia bertemu dengan Syekhun kabirun maftunun. Syekhun kabirun. Syekhun kabirun itu artinya tua lada. Ngerti tua lada Pak? Tua nama, ya. Kue tua lada, anggar kelapa.
sing wis garing kocelak-kocelak syekhung kabirun ya tua lata maftunun kena fitnah ketika ditanya jawabannya apa asobatni dakwatu Sa'din telah menimpa kepadaku doanya Sa'ad mulane ngajawani-wani karo sahabat ya Qala Abdul Malik berkata nah ini Abdul Malik juga membuktikan kan Jabir bin Samuro yang cerita ya. Kemudian Jabir bin Samuro kan menyampaikan kepada muridnya namanya Abdul Malik bin Umair. Ternyata Abdul Malik bin Umair datang ke Kufah ketemu dengan Abu Sa'dah. Fana maka aku kata Abdul Malik bin Umair, ro'aituhu aku melihat dia ba'du sesudah itu qad sungguh sakoto hajibahu. Sakoto hajibahu. Alisnya itu melorot Bapak Ibu. Alisnya melorot ala ainaihi di atas meripatnya. Alis kan yang dhuwur ya. Saking sepuhe melorot bisul. Itu bahasanya begitu sih ya. Alisnya melorot. Minal kibari saking sepuhnya. Wa innahu dan sesungguhnya dia la yata'arradu la yata'arradu itu punya kebiasaan menghadang lil jawari gadis-gadis wis alise melorot anggar ketemu gadis-gadis ngadang fit turuki di jalan yagmizuhunna mencolek-colek mereka ke fitnah apa orang isin-isin wis tua ngedag-gedag gadis dicolek-colek ya. Itu gara-gara memfitnah saat didoa karena dia nuduh 3 perkara dibalas dengan 3 doa. Dicantumkan di dalam bab 95 ini kaitannya dengan durasi sholat. Jadi sholat yang baik berdasarkan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu 2 rakaat yang awal harus lebih panjang daripada 2 rakaat yang akhir. Itu sudah dinilai tuhsinu yusolli, sholatnya bagus. Jangan sampai isya rakaat pertama dengan kedua lebih pendek daripada rakaat ketiga dan keempat. Ini apa yang terjadi kan? Jelas rakaat pertama ada iftitah, ada fatihah, ada surah. Berarti kan 3. Rakaat kedua ada fatihah, ada surah 2. Rakaat ketiga dan keempat fatihah, fatihah. Kalau sampai terjadi rakaat pertama dan kedua kok lebih pendek daripada rakaat ketiga dan keempat, berarti sholatnya belum baik. Masa 3 dengan 1 lebih lama, lebih cepat yang 3 kan ya tidak mungkin. Hitung-hitungannya kan tidak ketemu. Iftitah yang paling pendek saja kan ya 2 baris begitu ya. Kalau mau yang panjang kan ya lebih dari itu. Ini berarti ada yang ketukar pelaksanaannya. Itu di hadis 755. Kemudian di 756 yang terkait dengan judul bab wajib membaca Fatihah. Baik yang imam maupun yang makmum ya. Di sini kan babu wujubil qiraati lil imami wal makmumi. Wajib baca Fatihah bagi imam dan makmum. Untuk makmum yang muafik, makmum muafik itu makmum yang mengikuti takbiratul ihramnya imam. Kalau yang masbuk ya semampunya. Ya, kalau yang masbuk semampunya. Begitu sampai di shaf kemudian takbir ternyata imamnya ruku, ya langsung ikut ruku. Tidak perlu membaca suratul Fatihah. Tetap dihitung 1 rakaat. Mengikuti hadisnya Abu Bakrah yang berjalan sambil ruku kemudian masuk ke shaf. Tapi jangan kemudian dijadikan sebagai kesempatan. Anggar kaya kue ngenteni ruku bae kan gitu kan. Nanti kena al-ma'un.
Fawailul lil musallin. Kalau sholatnya seperti itu, berarti masih seperti sholatnya anak-anak zaman dulu. Kalau traweh, ya Pak, ngadeg engko ngenteni kira-kira imam 4 rukun nembe ngadeg. Itu anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu sekarang sudah pada jadi kakek-kakek kan begitu Pak. Nah, makanya jangan diteruskan. Ya, kan anak-anaknya zaman dulu, sekarang sudah jadi kakek-kakek. Jangan bilang ya sama, enggak, kan itu sudah berbeda. Yang bercerita siapa? Ubadah bin Somit. Anna Rasulullah SAW, bahwasannya Rasulullah SAW kola bersabda, la sholat, tidak ada sholat, liman untuk orang, lam yakro, yang tidak membaca, fi fatihatil kitab, yang tidak membaca suratul fatihah. Karena ini kalau kita belajar fikih, ini rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah. Rokat pertama Fatihah wajib, rokat kedua Fatihah wajib. Kalau subuh ya 2. Kalau maghrib rokat ketiga Fatihah wajib. Kalau isya, duhur, asar yang 4 rokat ya 3, 4 Fatihah wajib. Maka dibaca. Baik sholatnya dicaharkan maupun sholatnya disirkan. Maupun sendirian ataupun berjamaah. Ya. Ini judulnya kan begitu. Jadi ini mengikat kita semua. Jadi jangan kemudian kalau jamaah, adalah nyung apa cari imam, meneng baik. Imam baca Fatihah, baca surah, ngadeg meneng baik. Bukan begitu ya. Ada kewajiban. Di samping kewajiban mengikuti imam, juga ada kewajiban membaca suratul Fatihah. Kan ini pernyataannya umum ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian 757. Ini pembuktian. Yang bercerita adalah Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW dakhalal masjidah, masuk ke dalam masjid. Fadakhala, kemudian masuk, rojulun, seorang laki-laki, fasolla, kemudian dia sholat. Jadi pas Rasulullah masuk masjid, kemudian ada yang masuk dan dia sholat. Setelah selesai sholat, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi Nabi dan mengucapkan salam. Farodda, Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian setelah menjawab salam, Rasul bilang begini, waqala, Rasulullah bersabda, irji fasolli, kembali sholat lagi. Kongkon baleni, Pak. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau lam tusolli, engkau tidak sholat. Padahal sudah jempolak-jempalik nganti salam. Oleh Rasul dinilai tidak sholat. Faroja'a yusolli kama sholat. Kemudian dia balik, sholat lagi. Persis seperti tadi. Jadi kayak orang bimbingan skripsi. Dicoreti. Revisi ya. Ini yang direvisi ini, balik maning. Diketik tok, balik maning. Coret maning beli Pak. Iya. Harusnya kan dicoret ini diganti. Gampang kok sini coret saya jeni maning kan. Diganti. Ini sahabat tadi sholatnya sama dengan yang tadi. Yang pertama. Summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang lagi mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab lagi salamnya, faqala irji fasolli fa innaka lam tusolli. Paling ini sampai salasan 3 kali. Ampun-ampunan ini Pak. Kan ini salah banyak. Akhirnya kemudian dia mengatakan begini. Walladzi, demi zat ba'asaka, yang mengutus Anda ya Rasul, bil haqqi, dengan benar.
ma uhsinu, tidaklah aku tahu yang lebih baik ghairahu selainnya. Jadi aku tahunya ini ya sudah bagus. Jadi ternyata umum batir Bapak Ibu. Orang yang merasa tidak bagus ya tetap merasa dirinya bagus. Merasa dirinya benar kan gitu ya. Makanya ia menyampaikan, ya Rasul aku tahunya ini sudah bagus. Tapi kemudian sahabat ini bilang kepada Rasulullah, fa'alimni, ajari aku ya Rasul. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, idza kumta illa sholati fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk sholat, fakabbir. Maka Bapak Ibu jangan hanya ngangkat tangan. Ya, harus mengucapkan takbir, takbiratul ihram. Jangan ini mingkem bae. Kancane ndelengna barang rampung takoni. Mau orang maca takbir, baca, ini mingkem bae ora goyak janggute. Ning jerone ngati. Baca itu di lisan bukan di hati. Kalau di hati namanya batin begitu ya. Fakabbir. Allahu akbar gitu ya. Summa qra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal qur'ani, apa yang mudah darimu Al-Qur'an. Jadi bukan disuruh membaca surah-surah pendek, tapi yang mudah. Terus jawab, iya Pak, yang pendek itu yang mudah, jadi bacanya surah-surah. Ini keterangannya perlu diluruskan. Biasanya orang tua ngajari anak-anaknya, nah, sholat yang betul ya. Caranya Pak, setelah Fatihah, baca surah-surah pendek. Ini hadisnya bukan begitu. Baca yang mudah. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi kalau hafalannya banyak, yang panjang bagi dia mudah ya silahkan. Apalagi kalau sholatnya sendirian. Sholatnya sendirian, Rasulullah mengizinkan silahkan. Kalau ngimami yang menyesuaikan. Summarka hatta tatma'inna roki'an. Ini yang ditinggalkan oleh sahabat tadi. Apa? Rukun sholat yang penting. Selain Al-Fatihah adalah tuma'ninah. Ini yang di era kita sekarang diabaikan. Banyak orang yang ketika ruku tidak tumakninah. Begitu plek langsung dengel. Kadang-kadang pleknya aja belum lurus apa nyiku Pak? Nyiku ya. 90 derajat sih nyiku. Nemben dengel langsung. Ya kalau misalnya Pak ini terpaksa tidak 90 derajat karena lagi gangguan boyok misalnya, itu saja ada pengecuali. Nah ini kan tidak dalam keadaan itu, maka perhatikan tatma'inna roki'an. Rukunya yang tumaknina. Plek dulu, lempeng, baru berdoa. Mau pakai yang memuji Allah atau memuji Allah dengan doa ya boleh. Mau yang subhana rabbiyal azimi ya boleh. Mau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya boleh. Asal jangan ketukar doa kafaratul majlis. Ya, saking semangatnya beloknya salah. Akhirnya mesam-mesam dia bagaimana. Gani anjuke wa atubu ilaika. Ini kafaratul majlis. Jadi lempeng dulu baru berdoa. Summarfa hatta ta'dila iman. Summarfa. Kemudian mengangkat. Hatta sehingga ta'dila tegak iman berdirinya. Jangan sampai iktidal, doyong langsung rubuman ini. Kadang-kadang muncul pertanyaan, Bapak. Sholatnya geris, teman. Orang kadang kerampung gue jagung ning emper masjid. Ngobrol. Bukan ada keperluan yang tidak dapat diwakilkan, geris. Apa yang tidak dapat diwakilkan?
makan tidak dapat diwakilkan, ya minum tidak dapat diwakilkan, atau tongkrong di kamar mandi itu kan tidak dapat diwakilkan. Sholatnya ngebut, teman barang rampung nih harap ngobrol, blekedak-blekeduk ya. Ini namanya tidak memperhatikan aturan Rasul. Iktidalnya yang tumaknin. Summasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujud sampai tumaknina, plek nempel. Mau turun lututnya dulu boleh, baru tangannya. Mau tangannya dulu boleh, baru lututnya. Yang turunnya lututnya dulu, baru tangannya, mengikuti hadisnya Wa'il bin Hujri. Yang turunnya tangan dulu, baru lututnya, itu mengikuti hadisnya Abu Hurairah. Jadi tidak usah diperdebatkan selesai sholat, takon-takonan kening dengan dengkulnya disit nyung, tangannya disit. Dua-duanya ada hadisnya. Yang tidak boleh, nah itu yang tidak boleh. Masa kepalanya dulu, itu namanya nyungsep. Iya, jadi lututnya dulu boleh, tangannya dulu boleh, Pak. Kemudian kalau bisa ya kening nempel, ujung hidung nempel. Tapi kan rezeki orang beda-beda. Pak sudah tahu usahakan ujung hidung nempel, tapi orangnya ndak misalnya gitu ya. Rezekinya beda-beda, jangan dipaksa. Nah, jangan gelendeng, jangan gelendengi, maturina mancung, ngomongnya kayak kue gitu ya. Nah, memang aturannya begitu ya. Kalau mampu, kalau tidak ya jangan. Kemudian setelah sujud, perhatikan tatma'inna, tumaknina. Jadi pelak sujud baru baca doa. Subhana rabbiyal a'la atau subuhun kudusun atau tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Jadi jangan sambil gerak sujud sambil baca. Jadi begitu nempel langsung nengel mana. Persis kayak orang bertamu, sini gerbang wis ngomong. Begitu pintu dibuka, wong wis laka. Ini laka. Karena belum masuk sudah ngomong. Jadi tumaknina itu begitu. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangun, duduk dengan tumaknina. Krop, duduk. Ya, duduk di antara dua sujud. Ada dua cara. Namanya iftiros atau ik'a. Iftiros itu jagongi sikil kiwe, sikil tangannya takuk nih sebelah tangan. Iftiros itu cara duduk. Kadang-kadang kita menyebutnya duduk di antara dua sujud disebut iftiros. Bukan, iftiros itu cara duduk. Atau ik'a. Ik'a itu duduk di atas dua tumit. Jadi tumitnya dijagongi. Itu standarnya Bapak Ibu. Tapi kalau bilang Pak, kakiku setelah tidak muda lagi, tidak mampu, ya semampunya. Jangan dipaksa. Wong sholat itu meskipun paling baku, tapi ruhsohnya paling banyak. Jadi kalau orang tidak sholat itu ya bukan karena tidak mampu sebenarnya. Tapi tidak kiyang alias sungkan. Wong keringanannya banyak kok. Tidak bisa berdiri silahkan duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Jadi keringanannya banyak. Kena air kayong meriang ya tayamum. Ini di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah SWT menyampaikan diizinkannya tayamum di antara hikmahnya apa? Untuk menyempurnakan nikmat Allah dan membuat kalian bersyukur. Jadi sholat itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makanya jangan tergesa-gesa, wong lagi syukuran kok tergesa-gesa.
Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kerjakan yang seperti ini untuk semua sholat. Berarti fardu dan tatawu standarnya sama. Apa standarnya sama? Tumak ninahnya sama. Kadang-kadang kalau ngimami suwe, barang ba'diyah dititeni jamaah. Oke, lain ngimami suwe apa ora? Ngimami suwe barang ba'diyah kening klotak-latuk cepet nemen. Tuh kayong keter ki. Itu namanya tidak memahami konsep ini. Karena kalimatnya waf'al dzalika fi sholatika kuliah. Untuk semua sholat itu tumakninah wajib ada. Wajib itu apa sih Bapak Ibu? Kudu, wajibul kudu kan gitu ya. Harus. Nah ini sampai disuruh ulangi. Dan di hadis yang sudah berlalu kita pernah mengkaji kata Rasulullah, jangan sholat seperti burung yang mematuk lotak-latuk. Buat dia samenit rampung rong roka. Kancane durung sholat delengna barang rampung takoni hebat temen samenit rampung. Jawabannya apa? Wis apal. Wis apal. Ini bukan perlombaan. Sholat itu penyembahan, bukan perlombaan. Nikmati sholat itu. 758. Ini masih sama dengan 755 ya. An Jabir bin Samurata qala. Dari Jabir bin Samurah dia berkata, qala Sa'dun, Sa'ad berkata, kuntu adalah aku usolli bihim, aku sholat bersama mereka, sholata Rasulillah SAW. Seperti sholatnya Rasul. Sholati al-asyiyi, misalnya apa? Sholat isya. La akhrimu anha, aku tidak mengurangi darinya. Arkudu, aku memanjangkan fil ulayaini, 2 rakaat yang awal, wa ahdibu, dan aku memendekkan fil ukhrayaini, 2 rakaat yang lain. Mendengar jawaban Sa'ad, kemudian Umar mengatakan, faqala Umaru radhiyallahu anhu, Umar berkata, zalikat donnu bika, itulah yang aku yakini tentang engkau. Pertanyaannya bisa nih tetap dicopot. Ya, iya itulah Khalifah Umar. Kalau ada yang melaporkan tetap dicopot, walaupun nanti dibersihkan namanya, supaya terhindar dari tuduhan yang tidak sesuai. Itu tadi saat menciptakannya untuk sholat isya. Bagaimana dengan sholat duhur, Bapak Ibu? 96 babnya, hadisnya 759, 760. Babul qiraati fid duhri. Bab membaca pada sholat duhur. Yang bercerita adalah Abdullah bin Qatadah dari bapaknya. Berarti dari sahabat Qatadah. Qala dia berkata, karena adalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fir raq'atainil ulayaini, pada 2 rakaat yang awal, min sholatid duhri, dari sholat duhur. Apa yang dibaca? Fi Fatihatil Kitabi, pembuka Al-Qur'an, wa surataini, dan 2 surah. Kok bisa dengar padahal sholat duhur? Nanti akan diterangkan ya. Yutawilu fil ula, memanjangkan yang pertama. Wa yuqassiru fis saniyati, memendekkan yang kedua. Jadi duhur, rakaat pertama dengan kedua lebih panjang rakaat pertama. Berarti milih surahnya yang lebih panjang daripada rakaat kedua. Misalnya apa? Rakaat pertama Al-Adiyat ya. Al-Adiyat dengan Al-Qur'an panjang mana?
panjang al-adiyat. Kalau jumlah ayatnya sama, panjang al-adiyat. Nomornya sama. Kalau al-bayyinah dengan al-zalzal itu nomor ayatnya sama, 88. Tapi lebih panjang al-bayyinah. Wis sing gampang sing lebih dawa. Wadduha karo alam nasroh. Kue jelas dawa wadduha. Karena wadduha kue 11 ayat, alam nasroh 8. Dan lebih panjang. Atau misalnya yang lebih geser ke sini, misalnya aro'aital dengan inna, kan lebih panjang aro'aital daripada inna. Jangan sampai inna dengan kuliah, berarti lebih panjang kuliah. Ini lebih panjang yang pertama, lebih pendek yang kedua. Wa yusmi'ul ayata ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan bunyi ayatnya, sehingga Qatadah mendengar. Kenapa kadang-kadang diperdengarkan? Supaya para sahabat bisa cerita bahwa Rasulullah ketika sholat zuhur membaca Fatihah dan membaca surah. Tapi karena kita sudah tahu aturannya, ya kalau ngimami tidak usah, Pak. Tidak usah kalau ngimami tetap di banter-banter. Nah, ya. Apalagi di banter-banter yang dikeras-keraskan kadang-kadang hanya ujungnya gitu ya. Ar, jadi kurumunnya mau ar gitu kan depannya. Tidak. Nah, karena sudah tahu syariat. Wa kana yaqra'u fil asri, dan adalah beliau juga membaca dalam sholat asar fi Fatihatil Kitabi, pembuka Al-Qur'an, wa surataini, dan 2 surah. Wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil raqatil ula min sholati subhi wa yuqassiru fis saniyati. Rumusnya, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. 2 rakaat yang pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang terakhir. Terakhir 760, ketika ditanya, yang tanya adalah Umar dari Abu Ma'mar. Dia bertanya kepada sahabat Khabbab, bagaimana tahu Rasulullah membaca dalam sholat zuhur dan asar? Jawabannya, bittirobi lihyatihi, dari guncangan janggutnya. Berarti sholat itu memang membaca melalui lisan. Begitu Bapak Ibu, kita sudah mempraktekkan, dan ini ilmunya sampai kepada kita. Nanti kalau belum sesuai ya harus disesuaikan. Begitu ya. Demikian kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.